Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 231210091 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kurikulum secara sempit diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Contohnya, pada jenjang SMP terdapat mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS yang masing-masing memiliki alokasi waktu tertentu per minggu. Kurikulum dalam arti sempit biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen resmi seperti silabus atau struktur program pembelajaran. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas atau di luar kelas, baik yang dirancang tertulis maupun tidak dengan tujuan membentuk maupun tidak tertulis dengan tujuan membentuk lulusan yang berkualitas. Contohnya termasuk kegiatan pramuka, kewirausahaan, dan lain-lain. Kemudian jawaban untuk nomor 2. Kurikulum memiliki berbagai fungsi. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, adjustive function, yaitu peran kurikulum dalam membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan perubahan zaman. Contohnya adalah penyisipan materi tentang perubahan iklim agar siswa dapat memahami isu global yang berkembang. Kemudian terdapat fungsi persiapan yang mempersiapkan siswa untuk jenjang pendidikan lebih tinggi atau dunia kerja. Contohnya adalah program magang di SMK yang memberi siswa pengalaman nyata di dunia industri. Kemudian ada fungsi pemilihan, selective function, yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih bidang studi sesuai minat dan kemampuannya. Seperti pemilihan jurusan IPA, IPS, atau bahasa di tingkat sekolah menengah atas. Kemudian ada fungsi diagnostik. Fungsi ini berperan sebagai alat untuk membantu guru mengenali kelebihan dan kekurangan siswa. Misalnya guru menggunakan asesmen formatif untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merancang strategi yang tepat. Kemudian ada fungsi integrasi yang bertujuan untuk membentuk pribadi siswa secara utuh dengan menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya adalah proyek lintas mata pelajaran yang mendorong kolaborasi dan penerapan nilai-nilai sosial. Yang terakhir ada fungsi diferensiasi, mengakomodasikan keberagaman potensi dan karakteristik siswa. Contohnya adalah penggunaan model pembelajaran yang berbeda sesuai gaya belajar siswa, seperti pendekatan berbasis proyek bagi siswa yang aktif secara praktik. Kemudian jawaban untuk nomor 3. Desain kurikulum merupakan pola perorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Yang pertama, dimensi horizontal berkaitan dengan penyusunan isi kurikulum pada satu tingkat atau jenjang pendidikan yang sama. Tujuannya adalah untuk menciptakan keterpaduan antara mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami suatu konsep secara menyeluruh. Contohnya adalah di SMP materi tentang ekosistem dalam mata pelajaran IPA dapat diintegrasikan dengan materi interaksi manusia dan lingkungan dalam mata pelajaran IPS, serta tugas menulis teks eksplanasi tentang kerusakan lingkungan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Integrasi ini membantu siswa melihat keterkaitan antara disiplin ilmu dalam memahami isu lingkungan. Yang kemudian ada dimensi vertikalnya. Berhubungan dengan penyusunan isi kurikulum berdasarkan tingkat kesulitan atau kedalaman materi secara berjenjang dari kelas rendah ke kelas tinggi. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman siswa secara bertahap dan berkelanjutan. Contohnya dalam mata pelajaran matematika, siswa di SD belajar tentang pecahan sederhana. Kemudian di SMP mempelajari operasi hitung pecahan dan seterusnya sampai memahami semua perpecahan.
Penyusunan ini memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam seiring dengan peningkatan tingkat kelas. Kemudian, jawaban untuk nomor 4. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, apa saja yang dimaksud dengan azas filosofis dan pengaman kurikulum? Azas filosofis dalam pengaman kurikulum adalah landasan yang berangkat dari pandangan hidup, nilai-nilai, dan cita-cita ideal suatu bangsa yang ingin diwujudkan melalui proses pendidikan. Menurut Nasution, asas filosofis menentukan arah dan tujuan pendidikan, serta memberikan dasar bagi pemilihan isi, metode, dan evaluasi dalam kurikulum. Kemudian ada contoh penerapan azas filosofis. Dapat dilihat dalam kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia pada saat ini. Kurikulum ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dasar bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, kurikulum dirancang tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar krisis, dan kreatif. Dengan demikian, asas filosofis menjadikan kurikulum bukan hanya sekedar perangkat akademik, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan pandangan hidup dan cita-cita suatu bangsa. Kemudian jawaban untuk nomor 5. Prinsip-prinsip umum yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Kemudian ada prinsip khusus, yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dari pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu dalam mengajar, dan prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Kemudian ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini perlu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik di dalam tingkat kelas, antara jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Selain itu, makna kontinuitas dalam adanya kesinambungan nilai terkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Contoh, di SD siswa belajar tentang dasar lingkungan hidup. Di SMP, materi berkembang menjadi ekosistem antar makhluk hidup. Dan di SMA, siswa mendalami lebih lanjut tentang bioteknologinya, dan dampak lingkungan ini. Ini menunjukkan bahwa materi saling berkaitan dan berkembang secara berkesinambungan. Terima kasih.